Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Talk of God pada chapter 199 season 3. Baiklah, pada chapter kali ini berjudul Masa Lalu Tromere part ke-1. Kembali menceritakan masa muda Tromere, di mana Tromere sedang dihampiri oleh Gustang Muda. Timeline setelah 10 keluarga agung menaiki menara. Lalu Gustang menanyakan apa Tromere sedang tidur di tempat ini. Lalu Tromere pun menjawab, "Sejak kapan kau berada di sini?" Kemudian Gustang menjawab, "Sudah dari tadi tahu." Kemudian Tromere berkata, "Bunga." Mendengar hal itu, Gustang terkejut karena Tromere cocok melihat ikan layur, kura-kura gurita, dan semacamnya. Bagi Tromere, dia tidak pernah menanam atau menciptakan bunga, tapi mereka terbang dan menebar benih sendiri di sini. Lalu bunga pun mekar. Begitu sadar, tahu-tahu seluruh area di sini sudah menjadi padang bunga. Ini tidak sesuai harapannya. Dia jadi kesal tapi juga takjub. Lalu Tromere pun mengajak Gustang untuk pergi. Mereka pun sedang berbincang dan bernostalgia. Gustang kembali bercerita tentang masa lalu saat menaiki menara. Kita tidak pernah berpisah sekalipun. Tapi setelah kita berhenti menaiki menara, kita malah sulit untuk bertemu. Bagi Tromere itu bukanlah masalah. Sekarang yang seru baginya adalah membuat fish tanknya sendiri. Dan pada panel ini diperlihatkan istana terapung Tromere atau kita sebut bentuk awal kapal induk Lopobia di masa lalu. Kemudian Pembedu Gustang pun berkata, "Kaulah yang paling sering berhubungan dengan jahat. Apa ada sesuatu di antara kalian berdua yang tidak ku ketahui?" Kemudian Tromere pun menjawab, "Sekarang jahat seorang raja. Dia sibuk, jadi wajar aku membantunya. Kalaupun ada itu tidak perlu kuceritakan. Semua hal yang ingin dilakukan jahat itu demi kita. Jadi jangan mengajak ribut. Begitupun soal pemilihan putri. Nanti kalau rumahku sudah jadi, aku akan berusaha membuat anak." Gustang pun menyindir, apa bagusnya sih ide orang itu. Tapi ya sudah, memangnya kau mau punya anak. Belakangan ini kalian akur lagi ya. Tromere pun menjawab, "Tidak sama sekali seperti biasa. Wanita itu sejak hari itu memiliki pikiran yang berbeda dengan kita. Mungkin jahat benar. Wanita itu hanya makhluk sepele, tidak seperti kita. Seandainya aku bisa merubah pemikiran bodohnya, seperti aku mengendalikan para hewan sesuka hati." Kemudian Gustang mengalihkan pembicaraan mengenai beberapa waktu yang lalu, dia bertemu dengan guru besar workshop. Dia bilang dia tidak bisa memberikan hadiah yang dijanjikan pada Tromere saat menaiki menara. Jadi apa ada hal lain yang dibutuhkan? Entah, sepertinya saat pertarungan bengkel, Tromere memenangkan pertandingan dan mendapatkan hadiah dari guru workshop saat menaiki menara. Entah hal apa yang diinginkan Tromere, sehingga guru besar workshop pun tidak bisa memenuhi janjinya pada Tromere. Kembali ke cerita, Tromere menginginkan satu hal belakangan ini, yaitu makhluk hidup yang bukan apa-apa, tapi bisa menjadi apa saja. Tromere pun ingin ada makhluk yang seperti itu. Mendengar hal itu, Gustang Muda terkejut. Beberapa hari kemudian, makhluk yang diinginkan oleh Tromere sudah tiba. Guru besar workshop berpesan, "Kukirimkan makhluk yang bukan apa-apa tapi bisa menjadi apapun. Rawatlah dengan baik. Tertanda dari guru besar ayah dari segala hal." Guru besar workshop adalah orang yang luar biasa, apalagi dengan sebutan ayah dari segala hal. Kemampuannya mungkin setara dengan administrator. Kembali ke cerita, Tromere melihat makhluk itu dan memegangnya. Setelah diberikan oleh guru besar kepada Tromere, narator berkata, "Makhluk itu terabaikan di dalam kamar." Tromere lalu entah sejak kapan dia mulai bersemangat mengejar Tromere yang tidak peduli padanya. Sembari menyeret diri di setiap sudut istana terapung Tromere, makhluk itu mulai menunjukkan kemampuan khususnya, yaitu bisa berubah seperti orang yang dia temui, dan bahkan bisa meniru suara atau tindakannya dengan persis. Tentu saja orang-orang yang bertemu dengannya sangat kaget melihat sosok itu, dan menyebut sosok itu sangat menyebalkan. Tapi pada akhirnya Tromere memahami apa yang dimaksud guru besar dengan makhluk itu yang bukan apa-apa tapi bisa menjadi apapun.
Tapi sebenarnya yang diinginkan Tromere bukanlah hal itu. Kemudian Tromere meminta makhluk itu untuk menjadi manusia. Karena makhluk itu bisa menjadi apapun, maka Tromere meminta jadilah manusia sungguhan. Mendengar permintaan tersebut, lantas makhluk itu menanyakan, mengapa Tromere meminta untuk menjadi manusia? Kemudian Tromere menjawab, karena aku kesepian. Lalu makhluk itu pun merasa bahwa Tromere sama sepertinya. Narator kembali berbicara bahwa setelah mendengar ucapan Tromere, makhluk itu memutuskan akan menjadi manusia menurut kisah yang tertulis di buku. Sampai saat menaiki menara, banyak rekan yang menemani Tromere. Tapi setelah petualangan berakhir, dari 13 petualang agung, 2 orang pergi karena berbeda tujuan. Banyak pula pengikut yang menyusul mereka dan meninggalkan 11 petualang agung yang tersisa. Waktu itu 11 petualang agung ini belum menyebut diri mereka sebagai kepala keluarga. Mereka pun punya tujuan masing-masing sehingga mulai menjauh dari satu sama yang lain. Warga agung yang eksklusif milik mereka pun baru dibangun setelah sekian lama waktu berlalu. Dan semua informasi ini diserap oleh makhluk ciptaan guru besar, sehingga makhluk ini berani berpikir bahwa Tromere kesepian karena teman-temannya pergi. Dan alasan Tromere menginginkan dirinya agar dia bisa mengisi kekosongan itu. Oleh karena itu, makhluk itu terus berdoa agar dia bisa menjelma menjadi seorang manusia dan menjadi teman baru untuk Tromere. Dia berdoa di tepi jendela, berdoa sambil menempel di langit-langit, juga berdoa ke 4 penjuru mata angin. Lalu suatu hari di hadapan makhluk itu muncullah sosok paling transendental di menara, yaitu Hedon, administrator seluruh menara. Kemudian Hedon menanyakan, apa permintaanmu? Makhluk itu hingga sampai berdoa mati-matian begitu. Duhai makhluk yang lahir tak bermakna sehingga ingin jadi bermakna. Narator menjelaskan bahwa informasi tentang sosok transendental itu sudah tersimpan di dalam dirinya, sehingga dia tahu bahwa doanya telah terkabul. Kemudian makhluk itu mengatakan, wahai yang tertinggi dan melampaui apapun, saya ingin menjadi manusia. Dan pun menjawab, itu permohonan yang tidak bisa kupenuhi. Menara ini adalah tempat untuk ujian dan cobaan. Itu sebabnya ada aturan ketat yang membagi penantang dalam arti adalah manusia atau entitas lainnya. Tapi jangan terlalu khawatir, karena kau ciptaan istimewa dan punya jalan lain. Kau yang bukan makhluk apa-apa tapi bisa menjadi apapun, kau memang tidak bisa menjadi manusia baru seutuhnya. Tapi menjadi manusia yang pernah ada tidak akan melanggar aturan itu, yaitu dengan cara merampas tubuh orang itu. Hedon berbicara sambil tertawa seringai seperti ada maksud lain dari senyumannya. Narator kembali menjelaskan, begitu makhluk itu setuju dengan cara yang ditawarkan sosok transendental itu, membawa makhluk itu tersebut ke arena perburuan yang penuh pertumpahan darah. Pada masa ini tidak ada yang menaiki menara, sehingga energi yang terkumpul menyebar ke seluruh penjuru menara. Ini adalah masa kekacauan saat peradaban terbangun di banyak tempat yang tersembunyi di menara. Salah satu prajurit yang ada di hadapan mereka adalah Enkidu, seorang prajurit dengan fisik yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Lalu Hedon menunjuk dirinya secara spesifik, lalu makhluk itu tanpa ragu sedikit pun mengambil tubuh Enkidu. Beralih di tempat lain, beberapa bulan kemudian, Tromere sedang bertarung dengan ras Ancien. Melihat sosok Enkidu menyerang dan menusuk ras Ancien tersebut, sambil berkata, sudah lama tidak bertemu Tromere. Tanpa penjelasan apapun, Tromere tahu bahwa manusia yang menghampirinya tanpa ragu itu adalah makhluk di dalam fish tank kecil itu. Kemudian Enkidu kembali berkata, sesuai perintahmu, aku datang untuk menjadi temanmu. Tutup pada chapter kali ini dengan perkataan narator, telah terjadi sesuatu pada orang itu, seolah telah menemukan yang diidamkan. Kemudian Tromere pun berkata, iya, selamat datang. Tromere sambil tersenyum tipis. Kemudian narator kembali berkata, itu adalah awal dari perpecahan yang lain. Baiklah, sekian pembahasan Tower of God pada chapter kali ini.
Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.